hadir lagi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Majasari, dan yang saya hormati Bapak Penghulu, dan juga yang saya hormati para pemateri yaitu Bapak Penyuluh, dan juga yang saya hormati dan yang saya banggakan para catin yang telah datang pada hari ini untuk menyempatkan waktunya dalam kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Majasari. Baiklah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita semua bisa berkumpul pada kegiatan hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang mengharapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baiklah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para catin yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Banyak yang bertanya mengapa kita harus mengikuti kegiatan ini, karena kegiatan bimbingan perkawinan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan juga sesuai edaran Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 2, yaitu setiap calon pengantin yang akan melaksanakan akad pernikahan itu wajib mengikuti bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA. Ya. Jadi kegiatan ini bersifat wajib karena dengan tujuannya adalah agar mencegah perceraian dan juga membangun keluarga yang sakinah. Dan juga kegiatan BIMWIN ini bukan sekedar untuk syarat administratif. Ada di KUA lain yang tadi itu kalau nggak ikut BIMWIN mungkin gitu ya, nanti misalkan bukunya nggak dikasihin, mungkin bisa seperti itu. Tapi nggak ada sih, cuma kegiatan ini bersifat wajib dan harus diikuti karena apa tadi, untuk persiapan kita ke depannya dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk selanjutnya kegiatan hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir penutup atau doa. Untuk itu marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, marilah kita ikuti kegiatan BIMWIN ini dengan sungguh-sungguh mengharapkan peserta menjadi generasi kuat dan berkualitas dalam membangun rumah tangga. Baiklah, kita lanjut pada acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi. Materi pada kali ini yaitu ada 3 materi. Materi yang pertama itu tentang membangun keluarga sakinah. Insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Penyuluh kita, yaitu Bapak Haji Edi Wijaya. Pada yang pertama dipersilahkan. Enggak, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyyu syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Kepala KUA Majasari, moderator Ibu Hilma, dan teteh-teteh, akang-akang, calon bapak dan calon ibu yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa bermuajahah, bisa dipertemukan
dalam suasana yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kegembiraan di hati kita semua. Mau nikah kan harus gembira ya. Kalau mau nikah mau nikah tidak gembira. Ini pasangannya. Iya. Enggak, tapi enggak sama cowoknya. Oh iya, enggak apa-apa. Oh, ya. Palih dia, Ibu. Ulah mepet nih. Biasa nih. Magi kepala apa itu? Oh, enggak apa-apa. Atau digeser Ibu sedikit. Udah nikah yang nganternya? Udah. Oh, udah nikah. Tapi dulu pernah ada ikut Cuscatin? Belum. Iya, jadi ini apa namanya? Enggak apa-apa. Kita memperbaharui ya. Itu karena bimbingan perkawinan itu sejatinya bukan hanya apa ya, penting untuk diikuti oleh yang belum nikah, tapi juga yang sudah nikah ya. Saya yang sudah nikah lebih dari 20 tahun juga masih penting ya. Karena apa, perubahan-perubahan zaman ini ternyata juga mengandung masalah ya, yang solusinya itu harus terus kita lakukan. Dan solusi dari permasalahan hidup kita ini kadang bukan kita saja yang bisa menjadi solusi ya, menjadi orang yang bisa mengentaskan masalah itu, tapi juga memerlukan orang lain lah seperti itu. Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, materi yang diberikan kepada saya itu terkait dengan keluarga sakinah ya. Keluarga sakinah itu kalau dalam bahasa kitanya adalah keluarga yang damai. Kalau melihat keluarga itu harmonis lah gitu ya. Harmonis antara suami dan istri itu seperti berjalan saling apa ya, saling mencintai gitu ya, saling menyayangi, seperti tidak ada masalah. Walaupun pada kenyataannya yang sudah menikah pasti tahu ya, ada masalah nggak di keluarganya? Pasti ada aja ya gitu ya. Paling tidak antara suami dan istri kadang-kadang salah paham gitu ya, mengenai makanan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi keluarga sakinah itu adalah keluarga yang sebenarnya ideal, yang diharapkan wujud dalam kehidupan rumah tangga kita. Itu. Nah, dalam ayat tadi, dalam surah Ar-Rum ayat 12, Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Gitu. Dan dari tanda-tanda kebesarannya, Allah menciptakan kalian itu min anfusikum, dari jenis kita, manusia dengan manusia gitu ya. Azwaja itu pasangan, laki-laki dan perempuan gitu. Pasangan itu artinya laki-laki dan perempuan dalam hal ini. Tidak bisa dimaknai dengan pasangan yang selain itu. Karena pada kenyataannya ternyata ada yang pasangan itu laki-laki dan laki-laki yang disebut dengan homoseksual ya, seperti itu. Atau ada perempuan dengan perempuan lain, itu disebut lesbian ya kalau tidak salah, seperti itu. Itu juga oleh manusia yang mempercayainya itu disebut pasangan juga, pasangan saya ini ya. Walaupun di situ ada, kalau laki-laki dengan laki-laki itu ada laki-laki yang maco, satu lagi yang laki-lakinya itu laki-laki yang feminis ya, yang keibu-ibuan lah, ke perempuan-perempuanan, tapi tetap ya itu laki-laki juga gitu. Jeruk makan jeruk lah gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan azwaj dalam surah Ar-Rum ini, itu azwaj dalam artian perempuan dan laki-laki itu berpasangan seperti itu. Nah, kenapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dari jenis manusia itu
berpasangan, ya, menikah lah gitu ya, seperti itu. Litaskunu ilaiha, supaya ada ketenangan, gitu ya. Karena pada kenyataannya, faktanya orang yang yang tidak berpasangan itu seperti belum menemukan belahan jiwanya. Makanya si perempuan biasanya kalau menemukan laki-lakinya itu sebagai belahan jiwa kan gitu ya, jantung hati gitu ya. Itu kan seperti itu ya. Ini si bapak, ini pasangannya mana, yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kiri ya. Ini kan belahan jiwa ya, disebutnya kalau dalam bahasa puitis itu belahan jiwa saya, belahan jiwa yang selama ini hilang gitu. Sekarang sudah ditemukan kan gitu ya. Nah itu ya, ajwaj itu seperti itu, berpasang-pasangan. Litas kudu supaya jiwa kita itu merasa tenang gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan juga supaya ada di antara kita ini yang mau berkeluarga itu mawaddah, ada rasa cinta, didasari dengan rasa cinta, warohmah, dan kasih sayang. Nah, 3 komponen ini yang harus menjadi dasar perjuangan dalam keluarga yang harus selalu ada, yaitu sakinah, mawaddah, warohmah. Sehingga sudah umum ya dalam masyarakat kita, kepada orang yang menikah itu kita biasanya berdoa seperti apa? Semoga sakinah, mawadah, warohmah gitu ya, kepada orang yang nikah itu, supaya keluarganya mudah-mudahan tenang, kemudian diliputi dengan rasa cinta di antara keluarga itu, kemudian juga diliputi rasa kasih sayang. Si suami punya kasih sayang kepada istri, istri juga timbal baliknya kasih sayang kepada suami. Walaupun nanti hak dan kewajibannya itu berbeda. Hak suami kepada istri, kewajiban suami kepada istri berbeda antara hak istri kepada suami ataupun kewajiban istri kepada suami. Kan begitu ya. Nah itu 3 inilah yang patut kita perjuangkan, supaya ketiganya itu tidak boleh lepas dari kehidupan rumah tangga kita. Apa tadi itu? Sakinah, mawadah, warohmah. Sakinah itu hidup kita tenang, harmonis, ya, keluarga itu kemudian diliputi dengan rasa cinta. Tidak boleh hilang ini rasa cinta, karena kalau cinta hilang dalam sebuah rumah tangga, itu bisa ada hati yang nempel ke hati yang lain. Ini berbahaya kan, seperti itu. Bisa runtuh rumah tangganya. Cinta kemudian kasih sayang. Nah, rohmah ini ibaratnya kalau mawadah itu fisik ya. Kita cinta kepada pasangan kita itu karena fisiknya. Karena fisiknya itulah kemudian kita jatuh cinta, ya, seperti itu. Biasanya seperti itu ya. Nah, ini kan tidak selamanya orang yang kita cintai itu fisiknya itu bagus seperti saat ini. Mungkin 50 tahun yang akan datang itu akan berubah fisiknya, ya, seperti itu. Jangankan 50 tahun, 3 tahun saja itu bisa jadi sudah berubah. Saat ini kan perawan lah gitu ya, belum punya anak, tapi sudah punya anak 1, apalagi 2, 3, apalagi 11 gitu. Itu kalau mobil itu sudah berapa kali ini ya, itu akan berubah secara fisik. Nah, seperti itu. Tapi yang ketiga ini ar-rahmah, war-rahmah itu kasih sayang. Nah, walaupun fisiknya sudah berubah, nah rahmah ini aja dalam jiwa kita tuh, mengasihi pasangan kita. Dan ini tidak melulu dilihat dari fisik ya, tapi dari jiwa kita. Nah, orang tua kita yang saat ini harmonis ya, kemudian nenek kita dan kakek kita misalnya itu sudah tidak cinta secara fisik lagi, tapi kasih sayang yang ada dalam jiwanya ya, si nenek kepada si kakek kepada si, tidak melihat fisik lagi, tapi melihat kepada jiwanya. Ini 3 hal yang harus selalu menjadi dasar bagaimana cara kita untuk keluarga kita supaya langgeng ya. Sakinah,
mawadah warahmah. Tenang, harmonis, penuh cinta kasih dan penuh kasih sayang. Gitu. Nah, ada 4 hal yang bisa menjadi siraman ya. Kalau tanamnya itu ada serubuk ya, ada 4 hal yang bisa menjadi serubuk ini. Yang serbuk ini bisa untuk menciptakan ketiga ini kalau kita lakukan selalu dalam kehidupan rumah tangga kita. Yang pertama ya, disebutnya 4 pilar ini ya, 4 pilar keluarga sakinah. Boleh dicatat ya atau diingat, nggak apa-apa. 4 pilar keluarga sakinah. Yang pertama itu adalah jawaz. Jawaz itu dari kalimat tadi itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Ya, ajwaj jawaz itu adalah berpasangan. Berpasangan ini, kenapa kalimatnya berpasangan? Karena memang jenisnya berbeda. Laki-laki dan perempuan dari segi fisiknya saja berbeda. Dan itu kenapa kemudian kita mencintainya kan seperti itu. Karena berbeda itulah kita mencintai. Itu kan yang ada. Itu ya, yang pertama itu apa tadi itu? Jawaz, itu berpasangan. Nah, karena berbeda, karena berpasangan, ini harus nyekruk gitu. Seperti halnya baud dengan mur. Murnya tidak boleh lebih besar daripada baudnya. Ya, baud tidak boleh lebih besar daripada murnya. Baru kemudian mur dan baud ini bisa nyekruk ya, bisa seperti itu, bisa nyekruk. Kalau dulu gentong dengan dengan gayungnya tuh seperti itu. Jangan sampai gayungnya yang terbuat dari batok kelapa misalnya, itu gentongnya bolongnya itu lebih kecil daripada itu kan tidak masuk. Harus nyekruk gitu. Nah, jawaz ini antara suami dan istri itu harus saling ada kesalingan gitu. Saling mencintai, saling menghargai antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri, saling menghargai, saling memahami hak dan kewajiban, itu jawaz itu. Gitu. Satu contoh misalnya kaitannya dengan berpasangan ini ya, yang saling menghargai. Kewajiban suami terhadap istri itu apa? Yang paling dominan, nafkah. Nafkah itu adalah berupa harta ya, biasanya kan seperti itu. Ada nafkah dua ya, ada nafkah lahir dan ada nafkah batin. Nafkah lahir itu berupa penghasilan lah gitu ya, penghasilan uang dan lain sebagainya. Kalau bekerja itu kan dapat gaji ini ya, dapat gaji. Gaji itulah yang bisa untuk memenuhi nafkah suami kepada istri. Nah, nanti pertanyaannya, apakah gaji suami itu harus diberikan kepada istri semuanya apa tidak? Nah, itu disitulah ada jawaz itu berpasang, ada kesalingan, kesaling pengertian seperti itu. Kalau suami itu gajinya misalnya 100 juta, insya Allah ya, mudah-mudahan suatu saat. Nah, 100 juta ini apa harus dikasihkan kepada suami, kepada istri semua apa tidak? Atau 50-50 saja, suami 50, kemudian istri 50. Kira-kira 50 juta itu cukup nggak 1 bulan? Sangat cukup ya. Sangat cukup. Ini tergantung kepada musyawarah nih. Itulah kesalingan dari jawaz itu. Mau 100% apa enggak nih dikasihkan. Kalau keputusan musyawarahnya antara suami dan istri, udah biar mama saja yang megang gaji itu. Karena mama yang nanti akan ngurusin masalah rumah tangga. Kalau papa itu butuh rokok, minta kepada mama gitu. Itu nggak apa-apa. Kalau itu atas nama kesalingan tadi itu, saling pengertian, musyawarah gitu ya. Atau misalnya hasil musyawarahnya itu udah 10% dari gaji yang Bapak dapat itu nanti dipegang oleh Bapak, oleh Papa, oleh suami gitu ya. Sementara misalnya yang 90% diberikan kepada istri. Kalau keputusannya seperti itu juga nggak apa-apa. Itu namanya tadi itu jawaz, berpasangan, saling pengertian. Atau saya sering juga mencontohkan misalnya masing-masing punya HP ya,
suami punya HP, istri punya HP. Nah, HP ini apa barang privasi atau barang bukan privasi, barang pribadi yang tidak boleh orang lain bahkan istri untuk tahu akan HP itu, apa bebas saja? Kira-kira seperti itu. Kira-kira bagaimana tuh? HP itu bebas atau ini privasi yang tidak boleh diketahui oleh orang lain? Nah, tergantung, itu artinya di situ ada musyawarah nanti dari keluarga. Karena saya sendiri misalnya anak itu nggak boleh sembarangan untuk membuka HP saya. Kalau anak, kalau istri nggak apa-apa. Tapi kalau anak itu harus izin dulu kalau misalnya mau megang HP saya. Ini bagian dari Jawa juga itu, dari kesalingan di keluarga itu. Atau misalnya anak itu boleh tidak masuk ke ruang tidur kita, dibolehkan sesuka hati anak apa tidak. Ini juga bagian dari itu tadi, ada permusyawaratan. Jadi artinya bahwa kesalingan ini yang harus selalu ditanam ya. Ini bagian dari serbuknya rumah tangga kita. Kalau kita mengikuti konsep ini, kita tidak akan banyak masalah ya. Tapi kalau tidak ada musyawarah, ya tidak ada kesalingan, suami dan istri tidak ada tidak ada perjanjian misalnya, walaupun tidak tertulis ya, HP suami misalnya bebas untuk dilihat oleh istri sementara si suami tidak mau, kan seperti itu karena ada masalah. Nah, disitulah ada kesalingan yang harus dipegang oleh kita sebagai pelaku di rumah tangga itu. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi istri-istri kamu itu adalah pakaian kamu, dan suami kamu itu adalah juga pakaian kamu. Saling melengkapi itu, saling melengkapi antara suami dan istri. Termasuk aib ya, termasuk aib. Pasti kita manusia biasa ya, yang tidak luput dari masalah secara fisik, emosi dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi dalam kehidupan rumah tangga kita itu ada aib, ada apa ya? Ada perilaku suami misalnya ya, yang tidak baik lah gitu, seperti itu. Nah, kira-kira istri bagaimana nih? Menyembunyikan aib tersebut atau menyebarkannya di ruang publik gitu ya. Nah, itu juga Jawa di situ, itu berarti kita harus saling menutupi aib yang ada pada pasangan kita masing-masing. Jangan diumbar, apalagi di medsos ya, di story WhatsApp itu ya gitu. Masya Allah ya, ternyata suami saya botak ya gitu. Biasa pakai peci terus gitu ya, pas di kamar dibuka pecinya ternyata ada botaknya gitu. Diumbarkan misalnya di media sosial, kan itu nggak boleh. Itu saling menjaga privasi, saling menjaga aib. Ini juga bagian dari supaya rumah tangga kita itu harmonis ya. Itu yang pertama, Jawa. Yang kedua, misakon golizo. Misakon golizo itu artinya janji yang kokoh. Nah, si suami ini kan ada akad ya dalam pernikahan itu, antara suami dan siapa itu akadnya? Suami dan wali ya. Oke, suami dan wali. Jadi ibaratnya ini si perempuan ini punya milik wali, kan seperti itu. Jadi si suami akdun nikahnya dengan wali, kan seperti itu. Nah, itu adalah perjanjian antara suami dan si wali tersebut. Dalam hal ini ya perjanjian dengan istri. Mau dibawa kemana nih perahu ini setelah dia berkeluarga, gitu ya. Kita sebagai orang muslim tentu kita mau bukan hanya si istri dibawa untuk mengaruhi rumah tangga di dunia saja, tapi lebih jauh lagi ya, suami mengajak istri dalam akad nikah itu adalah juga untuk keselamatan di akhirat nanti. Maka kita sering mendengar bahwa si suami ini adalah imam gitu ya. Kan ada sering ya di media sosial itu, saya sedang mencari imam, belum ketemu juga nih. Artinya dia sedang mencari suami, kan seperti itu. Jadi suami itu ibaratnya seperti imam. Nah, mau dibawa kemana nih rumah tangga itu? Nah, ini pemimpinnya itu adalah imamnya itu. Kita
kita sebagai orang muslim tentu ingin membawa rumah tangga kita bukan hanya harmonis di dunia, bukan hanya baik di dunia, tetapi juga nanti harmonis dan baik di akhirat. Karena ada keterangan bahwa kita berkumpul menjadi keluarga itu bukan hanya di dunia. Pada saat kita nanti di akhiratnya selamat semua, insya Allah itu kita berkumpul lagi tuh, suami, istri dengan anak-anak kita di dalam surga. Kan asik bener ya, kita kumpul di dunia, juga kumpul di akhirat. Ya, seperti itu. Itu perjanjian ya, kita janji setia, tentunya bukan hanya janji kepada wali pada akhirnya, tapi hakikatnya kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mempersunting istri. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf itu mempergauli pasangan kita itu dengan baik, ya, dengan dengan saling pengertian, dengan baiklah muasyarah bil ma'ruf. Saya kasih contoh saja ini, muasyarah bil ma'ruf itu Nabi, ini tentu Nabi menjadi tauladan kita ya, menjadi tauladan kita dalam setiap lingkup kehidupannya, terutama dalam masalah keluarga. Nabi itu jarang sekali marah kepada istrinya, sangat sayang kepada istrinya. Nabi itu jarang sekali melukai, hampir tidak terdengar melukai melukai istrinya, sangat pengertian. Bahkan dalam satu waktu beliau Nabi datang berkunjung dari luar kota, pas datang ke rumah Siti Aisyah itu sudah malam, sekitar jam 11, jam 12. Pintu sudah ditutup, kemudian tidak terdengar suara, berarti Siti Aisyah kemungkinan sedang tidur. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Nabi? Ngetuk pintu untuk supaya Aisyah bangun, membukakan pintu, atau diam? Ternyata Nabi itu memilih untuk diam, untuk tidak membangunkan istrinya. Dan Nabi memilih tidurnya itu di mana? Di emper di depan rumah. Ini akhlak yang sangat baik yang bisa kita contoh nih. Walaupun agak sulit ya. Agak sulit ini. Biasanya kalau datang itu mau malam, mau jam 2 habis ketok. Hese amat cuy. Doang kebo baca ya sarena kan gitu ya. Tapi Nabi seperti itu. Artinya Nabi itu sangat tidak ingin merepotkan istrinya, sangat tidak ingin melukai hati istrinya. Ini adalah merupakan tamsil, contoh yang sangat baik yang harus diawali kita. Walaupun kita tidak bisa misalnya mengikuti cara hidup berkeluarga Nabi itu 100%, paling tidak ya 90%. Kalau tidak bisa ya 80%. Tapi yang menjadi tauladan kita sesungguhnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang ketiga, itu muasyarah bil ma'ruf, kita mempergauli pasangan kita itu dengan baik. Tentu baik di sini itu pondasinya ada dua, hukum agama dan hukum negara seperti itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, keempat pilar ya. Pilar yang keempat dari pembentukan keluarga sakinah yaitu musyawarah. Nah, ini musyawarah. Musyawarah itu adalah pada saat kita menemukan suatu masalah, ada dialog antara suami dan istri. Atau misalnya kalau kita sudah punya anak, kita bisa saja bermusyawarah itu antara suami, kemudian istri dan anak kita dalam untuk memberi solusi dari permasalahan yang ada. Karena masalah itu selalu ada. Ya. Bukan hanya ada pada orang-orang yang berkeluarga. Anda ini kan jomblo ya. Umur berapa tahun sekarang? 36 ya. Dari umur 36 ke bawah, ke belakang, itu masalahnya banyak apa tidak? Ternyata jomblo juga kan masalah. Banyak masalah. Nanti setelah kita berkeluarga, ternyata masalah itu juga akan kita temui. Dan banyak ya. Banyak. Kalau jomblo, masalahnya itu mungkin pribadi saja ya. Ada dalam diri kita saja. Tapi setelah berkeluarga, masalah itu bertambah. Antara suami
masalah istri, kemudian anak, ya. Anak satu apa tidak bermasalah, masalah juga. Tambah lagi anak dua misalnya seperti itu. Setelah anak itu dewasa dikawinkan juga masalah ya. Artinya harus ada solusi kan? Ini gimana caranya ngawinkan kan? Butuh apa itu? Kalau kawin itu butuh apa? Butuh materi kan seperti itu. Ini gimana materinya kan juga masalah. Nanti setelah anak kita berumah tangga, menantu juga itu masalah. ada masalah pasti. Artinya ada sesuatu yang harus kita musyawarahkan dalam mengatasi masalah yang ada tersebut. Dan ini harus setidaknya cara kita untuk mengentaskan masalah itu dengan cara musyawarah. Nah, nanti di pasangan baru kan, nanti pasangan baru antara suami istri di bulan madu, ya mungkin masalahnya sedikit ya kalau di bulan madu ya. Jadi yang terlihat mungkin di bulan madu itu senang-senangnya aja ya, senang gitu ya. 1-2 hari, nanti pas 3-4-5 bulan kemudian baru timbul kan seperti itu. Dari mulai rumah gitu ya, kemudian kendaraan, kemudian pilihan hidup itu nanti untuk sementara numpang di mertua atau tidak, itu kan butuh solusi dan butuh musyawarah. Dan khususnya bagi suami dan istri itu kalau setiap ada masalah itu jangan kemudian masalah itu disimpan di dalam dada kita sendiri. Itu harus secepatnya dikeluarkan dalam bentuk musyawarah antara suami dan istri. Entah itu musyawarahnya itu di meja makan atau di kasur tempat kita berbaring berdua. Itu tempat paling ini untuk musyawarah ya, di meja makan dan di kasur kita musyawarah saja. Kira-kira Mih atau Mah ini ada gimana caranya nih ya? Kita ingin punya kendaraan, ingin punya rumah. Kira-kira apa pendapat Umi atau pendapat Mama, ya, atau kalau si istri apa pendapat Papa? Ya, sekecil apapun masalah, ya sebaiknya itu dimusyawarahkan. Dan ini kita juga lagi-lagi tauladan kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Siti Aisyah, Rasulullah itu adalah manusia yang paling banyak bermusyawarah. Jadi setiap ada masalah sekecil apapun, Rasul itu tidak didiamkan, ya langsung bermusyawarah dengan, kalau dalam keluarga ya dengan istri gitu ya, kalau dengan masyarakat, kalau sosial gitu ya dengan masyarakat ya langsung dengan masyarakat. Artinya setiap ada persoalan jangan dipendam dalam hati, apalagi misalnya langsung ke media sosial, jangan. Cukup kita saja yang tahu. Ada istilah apa ya dalam kultur kita itu, jangan sampai orang lain tahu lah gitu. Bahkan misalnya walaupun kita sangat dekat dengan ibu kita, itu masalah keluarga kita itu jangan dulu sampai ke telinga ibu bapak kita. Biar kita saja suami dan istri yang mengontrol masalah itu, yang memecahkan masalah itu. Jadi orang lain tidak. Karena faktanya, kenyataannya, saat seorang istri atau suami tidak bisa bermusyawarah dengan istrinya, justru dia misalnya musyawarah kepada orang tuanya, solusi yang dikeluarkan oleh orang tua kita itu faktanya banyak yang kemudian menyebabkan si suami dan istri itu bercerai. Gitu, seperti itu. Jadi sekali lagi, masalah keluarga itu yang paling berhak dan paling penting untuk menyelesaikannya itu adalah kita sendiri, suami dan istri. Baru kalau kemudian kita tidak bisa ya menyelesaikan dengan sekuat tenaga masalah yang ada, baru kepada orang lain. Itu pun kepada orang yang dipercaya dan punya ilmunya. Belum tentu orang tua kita itu punya ilmunya. Makanya kepada orang yang berilmu kita tanya ini, kira-kira apa solusinya apa? Mungkin kalau saat ini ada psikologan seperti itu, atau ke kiai kan gitu ya. Tapi kiainya yang juga punya punya pemahaman tentang kemanusiaan ya, tentang hubungan antara manusia. Kalau kepada ustadz yang masih muda yang belum banyak paham tentang keluarga,
malah solusinya nanti supaya udah pisah aja bisa berbahaya. Gitu, seperti itu ya. Jadi sekali lagi ada 4 pilar yang insya Allah yang bisa membuat keluarga kita sakinah, mawadah, warohmah. Yang pertama itu tadi itu jauh berpatah. Ada kesalingan antara suami dan istri. Kemudian yang kedua, misalkan golijo, bahwa akad pernikahan kita itu adalah janji kokoh bukan hanya kepada wali kita, kepada istri kita, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, muasyarah bil ma'ruf, kita harus memperlakukan pasangan hidup kita itu dengan baik sebaik Rasulullah memperlakukan istrinya. Kemudian yang keempat adalah musyawarah. Di setiap kehidupan baik jomblo maupun berkeluarga pasti ada masalah dan kita harus bisa menyelesaikan masalah itu. Salah satu caranya dengan musyawarah. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Penyuluh yaitu Bapak Haji Edi yang telah menyampaikan materi pertama mengenai membangun keluarga sakinah. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baiklah, kita lanjut pada materi yang kedua. Sebentar ya. Dua siapa? Ustaz Uy. Saya izin keluar dulu. Ustaz Uy. Udah beres? Ini takut lupa. Sok pada diminum dulu, pada puasa. Gak ada apa-apa ya. Salam. Baiklah, iya lupa kali. Kita lanjut pada materi yang selanjutnya yaitu mengenai kesehatan reproduksi yang akan disampaikan oleh Bapak Penyuluh kita yaitu Bapak Ahmad Zuhrufi. Pada yang terhormat, silahkan. Mangga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para kawan yang kami hormati, rekan-rekan yang kami hormati, serta peserta bimbing yang kami muliakan. Puja-puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Peserta bimbing yang kami hormati, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Zuhrufi, tapi biasa dipanggilnya Uyu. Ya, siapa tahu nanti kalau ketemu di jalan kita saling sapa. Ya. Rumah saya di Salabentar, dari Jasem ke atas. Sama dari kamu. Ya. Namanya siapa? Dari? Oh, ini dari Batu Atas. Neng? Dari? Bidang yang sini dekat. Neng? Dari? Gunung di atas. Neng? Iwat dari? Kurantan sini, Abi Maman ya. Nah, ini? Oh, nggak. Udah nggak apa-apa. Udah nikah belum? Oh, ya udah. Kalau sudah kenal kan kita enak ya. Siapa tahu nanti kalau ketemu di jalan, ya kalau belum kenal namanya kan biasanya suka malu-malu. Jadi kalau kita ketemu udah kenal, jadi kita saling sapa. Ya. Betulan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan materi tentang kesehatan reproduksi. Ya. Biasanya kalau kita di sekolah kita belajar IPA gitu ya, kita di pondok juga belajar apa gitu, kita yang kudu ujen, kudu uyun dan sebagainya. Ada yang mondok di sini? Pernah mondok? Santren? Ada yang pernah pesantren nggak? Belum ya? Ya, kenapa kita harus pelajari nih yang tentang kesehatan reproduksi?
Karena otomatis ketika nanti udah menikah, ini calon yang mana? Beli sayur dulu. Ini ya? Ini calon yang mana? Yang ini ya? Ini nggak ada. Nah, kalau sudah otomatis, kalau sudah menikah, otomatis nanti kita akan bereproduksi. Apa tuh reproduksi? Kalau produksi apa produksi? Produksi. Contohnya nih, produksi tahu tempe, berarti hasilnya tahu tempe. Ya kan? Pabrik memproduksi sendal, berarti hasilnya sendal. Kalau reproduksi berarti ya laki-laki dan perempuan berproduksi, berarti hasilnya anak. Makanya reproduksi itu adalah proses hubungan suami istri ya, nanti menghasilkannya anak. Kita harus pelajari itu supaya nanti ketika kita sudah berumah tangga kita nggak tabu lagi ya gitu. Karena memang salah satu tujuan menikah itu adalah mempunyai keturunan, mempunyai anak. Salah satu tujuannya selain daripada sakinah mawaddah yang disampaikan tadi diantaranya adalah mempunyai keturunan. Nah, kenapa kita harus pelajari? Karena di Islam juga ya tujuan syariatnya adalah untuk menjaga kesehatan reproduksi. Bagaimana caranya nih supaya kita bersih, supaya kita sehat, supaya nanti hamilnya bagus ya, supaya tidak melanggar hak aturan agama ya. Kalau yang nggak tahu kan contoh, ketika istri sedang haid ya, terus lagi suaminya lagi mau dipaksakan, itu boleh nggak? Hukumnya haram. Nah, kita harus tahu itu ya. Terus lagi selain daripada darah head, ada lagi yang keluar dari perempuan itu darah nifas setelah melahirkan ya. Contoh udah melahirkan nih anak pertama, yang namanya juga pengantin baru kan, baru setahun masih sono-sononya kan ya kan. Apalagi kalau udah menikah, waduh, puasa seminggu 2 minggu juga kan, kepala atas sih nggak pusing, cuman kepala bawah kan agak pusing. Iya. Nah, bagaimana tuh kalau sedang nifas dipaksakan? Boleh nggak? Nggak boleh, haram. Selain daripada kasihan ke istrinya, karena ngelahirkan batur nyeri kene, ya kan, baru ditoong deh, aduh. Neng udah punya anak tuh? Udah. Nah, kalau udah tahu makan, udah ya tahu ya. Kalau udah lama, udah berapa tahun nikah? Udah 5 tahun. Anak berapa? Baru 1. Pas waktu setelah melahirkannya normal apa sesar? Normal. Pas waktu itu berapa hari nipasnya? 40 hari. Rata-rata 40 hari ya. Jadi nipas itu perlu dipahami ya. Minimalnya itu adalah seketika. Pas waktu melahirkan keluar darah itu paling sedikit. Rata-ratanya 40 hari. Paling banyaknya 60 hari. Yang di kampung-kampung kebanyakan nipas itu selalu 40 hari. Itu salah ya. 40 hari itu adalah rata-rata. Ya, ada yang 30 hari, yang 35, yang 40 hari, yang 50, yang 60. Ya. Terus lagi ketika pas waktu sebelum 40 hari, pas waktu 30 hari sebulan. Suaminya kekeretakan tuh. Iyalah. Makanya kita harus pelajari ini supaya ketika sudah menikah sudah tahu caranya. Ya. Ya kan suaminya pasti kekeretakan. Bahkan ketika pas waktu anaknya orokna, peting-peting jam 12 sayang nyusu, kan disusuan. Susunya pakai ASI kan? Oma disusuan. Bapak anak kadang-kadang seperti piluan. Iya, itulah rumah tangga. Tapi kan itu adalah ibadah ketika sudah menjadi suami istri. Nu kanan ku anak, nu kiri ku bapana. Itu ibadah. Makanya ketika sudah menikah jangan lagi anggap tabu. Itu adalah ibadah sekarang. Kalau sudah menikah, kalau belum menikah mah kan haram. Ya. Nah, kalau seandainya ya sebelum 40 hari salah kina pokok retakan, maka istri harus cerdas. Ya, di sini sampai sini haram. Pakai tangan ya. Tegel, suami nangis keluar malah lulusin dia. Iya. Makanya istrinya yang cerdas. Kenapa? Pakai tangan suami mah haram. Tapi kalau pakai tangan istri halal. Dan ibadah buat istri. Nah, supaya itu tadi yang haram dihindari, yang halal berbentuk ibadah dilaksanakan.
Ya Neng ya. Terus kalau seandainya nih setelah 60 hari masih ada darah nipas, kan maksimal 60 hari nih setelah melahirkan. Nah, itu namanya darah penyakit istihadah. Biasa perempuan pakai softtek lah, kalau orang tua dulu mah pakai lap, cocokan gitu ya. Sholatnya tetap lanjut. Hubungan suami istrinya jangan dulu, karena masih ada darah kotor. Nah, kalau seandainya nanti dipaksakan, itu nggak sehat. Makanya kita harus tahu ilmunya tadi tuh, supaya kita bisa tahu cara menjaga kesehatan alat-alat reproduksinya, baik laki-laki maupun yang perempuan. Ya, ketika dipaksakan, contohnya sedang haid dipaksakan, sedang nipas dipaksakan, karena lelaki nasalakin atelan, ya, yang nama juga pengantin baru setahun 2 tahun kan masih sono. Nanti kalau sudah 10-20 tahun, kayak saya udah hampir berapa tahun ya, 15 tahun, 20 tahun gitu ya. Ya artinya sudah santai lagi gitu ya. Tapi kalau baru-baru masih sono-sononya, ya, maka itu harus dihindari. Jangan sampai hal-hal yang haram kita malah paksakan. Nah, kalau jadi nanti ketika sedang haid dipaksakan, ketika sedang nipas dipaksakan, ya kan? Ketika sedang istihadah dipaksakan. Akhirnya kan air mani laki-laki keluar, sel telur yang dari perempuan keluar. Akhirnya kecampur dengan darah kotor. Ya enggak? Anaknya, proses pembuatan anak tadi yang reproduksi itu ada air mani laki-laki, ada sel telur perempuan, kecampurun ada yang darah-darah kotornya. Harusnya mah 2 doang nih, bersih-bersih. Air mani bersih suci. Kemudian yang sel telur perempuan bersih suci. Ada ini nih, nyolong 1. Nah, nanti ini kalau seandainya jadi anak, maka anaknya kasihan akan begini. Makanya jangan. Kenapa dilarang? Kenapa haram? Karena kasihan ke anaknya. Anaknya takut gak sehat. Ya, jelas ya. Nah, tadi tuh kita harus menjaga kesehatan. Kemudian cara jaga kesehatannya gimana? Kalau yang laki-laki contoh ya, kalau yang pakai celana dalam jangan yang ketat-ketat. Gitu. Bisa ngapun batu ngap-ngapan ketat. Ya, yang perempuan juga sama. Ya, takutnya nanti ada bakteri segala macam. Ya, nah terus lagi sering dibersihin. Ya udah biasa itu, malah kita lah udah pada dewasa, udah pada ngerti lah yang itu mah. Termasuk juga kalau seandainya kita mau pakai baju, pakai pakaian juga harus yang menjaga aurat. Nah, laki-laki auratnya dari sini sampai sini. Kalau pakai celana kolor, dengkulnya kelihatan, turunnya ke tempo, ini haram. Makanya kalau sudah kalau kita sudah balik laki-laki, ininya wajib ditutup, jangan sampai kelihatan. Haram yang pakai celana begini nih. Kalau perempuan ya itu kayak begini. Ya. Nah, itu yang perlu kita laksanakan nanti. Kemudian yang kedua, penjagaan terhadap keturunan. Tadi tuh, ketika kita menjaga keturunan kita supaya baik, prosesnya juga harus baik. Kalau seandainya prosesnya nggak baik, maka hasilnya pun nggak baik. Ya nggak? Contohlah supaya masuk di akal kita, supaya kita tambah yakin ya. Suka bikin ini nggak, kue atau masak di rumah? Suka masak kan? Suka bikin apa di rumah? Masak apa? Bikin apa di rumah? Bikin sayur. Suka bikin sayur asam nggak? Nah, contohnya yang gampang sayur asam. Supaya masuk di akal kita. Kita buat sayur asam dari bahan-bahan 1, 2, 3. Ini bersih semua dicuci. Ya nggak? Ya nggak? Bersih dicuci semua. Airnya tambah juga bagus. Kemudian setelah kita persiapkan bahan-bahan ini, ya enggak, pancinya juga tempatnya, contoh rahim perempuan juga bersih bagus. Ya. Kemudian pas waktu kita mau buat sayurnya, ada salah satu bahan yang kurang baik, yang kurang bagus. Katakanlah tadi darah kotor, atau ada katakanlah darah tikus, atau darah kucing, kecampurin ke sini. Kemudian kita satukan sini. Mau makan nggak? Kenapa nggak mau makan? Ada apa yang kotor? Di antaranya ada darah tikus, darah kotor lah, ibaratnya begitu. Ya, ini pun tadi, ini ada air mani laki-laki, ini ada sel telur perempuan, kemudian kecampurin sama darah yang kotor.
atau sesuatu yang kotor atau yang nggak bersih contohnya ya. Nih, campur ke sini. Hasilnya bagus nggak? Bersih nggak? Enggak. Makanya kita nanti jangan menyalahkan anak kita kalau seandainya pemikiran anak kitanya nggak bersih. Kenapa? Prosesnya juga nggak bersih. Prosesnya bersih, maka hasilnya bersih. Masuk akal nggak? Nah, kemudian yang perlu dihadiri juga, ketika sudah menikah, ya, usahakan yang masuk ke dalam perut laki-laki dan perempuan itu adalah hal-hal yang halalan thayyibah. Yang halal yang baik. Contoh, air mani, ini contoh air mani. Ini asal dari mana? Dari pria. Nah, air mani yang ada di bawah di kita di sini, ya, itu dari mana asalnya? Dari makanan. Ini contoh makanan. Makanan kemudian dimakan, nyonyong, digiling di perut, separuhnya kan lagi jadi air mani, separuhnya lagi dari tenaga, separuhnya lagi hampasnya masuk ke WC. Ya enggak? Nah, kemudian setelah digiling, kemudian yang separuh jadi air mani. Nah, kalau seandainya proses di sininya nih, halalan thayyibah bersih, kemudian proses ke sini, set. Di sininya bersih enggak? Pas jadi air mani. Bersih kan? Kan? Nah, kalau seandainya di sininya, ini makanannya contoh haram, atau enggak bersih, atau enggak sehat, atau enggak bergizi, contohnya. Dimakan, digilas, kemudian jadi air mani. Ini kotor, digilasnya kotor, enggak. Kemudian kesininya juga jadi air maninya, ya kan enggak sehat juga. Benar enggak? Nah, maka ketika ini campur di sini jadi anak, maka kan ada turunannya begitu. Ya enggak? Paham ya? Kemudian makanan yang haram. Makanan yang haram, contohnya maling cau, contoh ya. Jangan, tapi ini mah contoh aja. Maling cau, ngerti sendua semua kan? Nah, maling cau, kemudian cauna dibelem, dimakan, dijadikan pisang goreng, isuk-isuk sarapan, dimakan. Pisangnya haram, masuk ke dalam perut, statusnya haram. Kemudian separuh kebuang, kemudian menjadi air mani, terdapat unsur-unsur yang haram. Jadi air mani, kemudian disalurkan ke istri, ke sini, disalurkan ke istri, ke perempuan, masuk ke dalam perut, haram, air maninya ada unsur haramnya. Kemudian jadilah anak. Ya, maka kemudian ketika anaknya lahir di sini, dia melakukan hal-hal yang haram, salah siapa? Salah orang tuanya, karena dia memang terbuat dari hal-hal yang haram dari sini. Jelas? Maka dalam kitab Al-Minah Husaniyah dijelaskan bahwa hati-hatilah terhadap makanan. Karena sesuatu ketika yang kamu makan haram, maka akan membuat kamu malas ibadah. Akan membuat kamu gampang melakukan hal yang haram. Akan menjadi anak yang gak baik, akan berbuat maksiat. Kenapa? Karena dia berasal dari hal yang haram. Jangan salahkan anak, maka salahkan orang tua. Terus gimana nih, Pak? Kadang-kadang saya mah bukan yang halal aja, yang mubah atau yang katakanlah yang makruh, ya, atau katakanlah apalagi yang haram, ya. Gimana tuh? Usahakan jangan masukkan ke perut kalau yang haram. Masukkan ya ke perut itu yang halalan thayyibah. Itu gimana, Pak? Kadang-kadang nggak jelas ini nemu uang yang udah lama udah diumumkan segala macam. Kalau nggak ada apa gitu ya, uang apa gitu ya, yang nggak jelas lah. Suka ada orang yang ngasih gitu ya. Nah, apalagi kalau musim kampanye gitu kan, suka ada yang ngasih gitu ya. Nah, jangan dimakan. Ya, buat apa? Pokoknya jangan masuk ke perut aja dah. Beli apa? Beli sendal. Kan nggak masuk ke perut. Beli pulsa. Nggak masuk ke perut. Beli bensin. Nggak masuk ke perut. Ya nggak? Nah, maka diatur seperti itu. Pokoknya usahakan yang masuk ke dalam perut itu adalah sesuatu yang halalan, toy. Jangan main masukin aja. Jelas ya? Nah, kemudian setelah itu, nanti kita setelah baik, setelah sehat, setelah bagus, laki-laki dan perempuan, nah prosesnya juga harus baik. Cara buatnya harus islami. Baca doa. Ya, dalam kitab Ukuluddin diajarkan sama Syekh Nawawi Al-Bantani, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ya. Dalam setiap bimbing selalu saya sampaikan. Ya, pertama baca bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca takbir, Allahu akbar. Baca doa, Allahumma jalin nutfata dzurriyyatan thayyibah in kana qaddarta an takhruja dzalika min sulbi. Baca doa lagi, Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Baru hubungan suami istri. Nah, baca basmalah, sesuatu yang baik, baca basmalah. Baca qul huwallahu ahad, mengesahkan Allah. Baca takbir Allahu akbar supaya setannya jauh. Karena ketika begitu, setan itu paling demen. Jangan, mungkin habis mantuan. Gimana nanti kalau setan ikut nanam saham? Ya, makanya suka ada orang tua kadang-kadang sok ngomong anakan embadu, dasar dia anak setan. Ih, hari itu anak setan. Berarti nu ngomong bapaknya setan. Bener nggak? Saya suka kadang-kadang suka dengar gitu, suka kadang lewat yang bandel. Wah, nu ngomong tidak seorang setan. Anaknya setan, berarti bapaknya mbahnya setan. Nah gitu. Makanya ketika buatnya baca takbir supaya setannya kabur. Baca doa tadi, Allahumma jalin nutfata dzurriyyatan thayyibah in kana qaddarta takhruja dzalika min sulbi. Kita berdoa, minta ke Allah kan? Kita proses segala macam kan dari Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau menjadikan air mani ini ya, menjadikan keturunan yang baik ya. Kalau seandainya Engkau menghendaki keturunan tersebut dari tulang iga saya, dari air mani saya. Baca doa lagi, Allah menjannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah saya ya dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang telah Kau rezekikan kepada kami. Nah, karet mah digas. Ya enggak? Itu. Digas terus digasna lalahuna. Kenapa? Karena lalaki biasanya sok elehan, perempuan eta tahan. Itu lamun engke lalakina menang sorangan, itu lalaki awewena padahal masih hayang, itu nanti kurang harmonis. Itu rahasia harmonis keluarga tuh di situ. Bahkan kata dokter Boyke dan lain sebagainya gitu ya, yang tentang ahli seks gitu ya, itu mengatakan bahwa salah satu agar rumah tangga bahagia itu adalah pas waktu. Karena itu salah satunya adalah kenikmatan dunia. Enak. Nyaneng ya, tos nikahnya. Oh lah, cuman awe mah biasa. Awe mah karena malunya 90. Karena ketika pas waktu sudah, laki gini ciwitan, elehan. Makanya laki-laki santai. Nah, termasuk di iklan ada obat kuat stamina buat siapa? Buat siapa? Laki tanya obat kuat yang perempuan, berarti menandakan bahwa laki-laki elehan. Nah, ya enggak? Itu. Makanya kalau seandainya kita bisa ngatur ya, pas waktu orgasmenya keluar ya, samakan dengan perempuan supaya masing-masing merasa nikmat, bahagia, ibadah maksudnya. Mana enggak? Iya, kadang-kadang yang menang sorangan itu enggak boleh. Ya, boleh sih boleh, tapi kan menandakan egois, ingin enak sendiri. Perempuannya belum puncaknya. Ya enggak? Aing menang sorangan baik. Nah, ya. Terus setelah itu, setelah beres keluar baca doa. Alhamdulillahilladzi ja'ala minal ma'i basyara fa ja'alahu nasaba wasira wa kana rabbuka qadira. Gitu ya. Sebelum tidur usahakan wudu dulu. Jangan tidur dalam keadaan junub. Ya. Apalagi makan, apalagi minum. Kalau mau makan, mau minum, usahakan wudu dulu. Makruh. Kalau seandainya kita bisa lihat yang ahli mukasyafah, ulama mukasyafah, ketika kita minum, ketika kita makan setelah junub. Kalau kita dalam keadaan junub, pas kegituan suami istri, kemudian kan capek, ngesang. Ya, kamu pengantin baru mah biasa 2 hari 3 rit, ngesang kan? Hayang minum, enggak wudu dulu. Kalau ahli mukasyafah yang bisa lihat, ini air yang kita minum dia menjerit. Cuman mata kita makan, mata biasa, nggak bisa lihat. Kalau kita minum apa? Allah gitu. Kalau sana kita lihat, makanan yang kita makan, kue, aduh capek, makan. Dia menjerit makanan ketika orang yang makan tersebut dalam keadaan junub. Ketika pas waktu junub, ya kan, kita kemudian udah wudhu, kemudian tidur. Tidurnya baca doa. Jangan lupa, Bismika Allahumma bismika, baca basmalah 21 kali tanpa nafas. Bismillahirrahmanirrahim. 21 kali tanpa nafas. Oh ngapa? Kagak bisa. Kalau udah biasa mah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. 21 kali tanpa nafas.
kemudian baca kulhu, baca falak binas, baca ayat kursi, ya, baca kemudian bismika Allahumma bismika. Insya Allah nanti dihindari dari godaan setan. Kemudian anaknya juga nanti akan insya Allah akan bagus. Ya, jangan tidur dalam keadaan junub. Biasanya laki-laki kan nggak siapa yang biasanya. Blok, mak, usahakan ya. Kemudian ketika pas waktu subuh mandi junub. Bisa mandinya, niatnya nawaitul ghusla birofil hadasil akbari anjamil badani faridolillahi ta'ala. Nggak bisa apa bahasa Arabnya, udah bahasa Indonesia, bahasa Sunda boleh. Niat kaulah mandi junub fardu kan Allah ta'ala. Bisa aja kan. Ya, syaratnya airnya harus rata ke seluruh tubuh. Jangan sampai ada yang terhalang. Ada tato yang tempelan nggak tembus air, nggak sah. Ada kuku yang pakai kutek, yang kuteknya nggak tembus air, nggak sah. Airnya harus rata. Jangan sampai airnya itu nggak nyentuh badan kita. Usahakan. Rambutnya pakai pikoknya yang nggak tembus air. Karena ada kan yang tembus air itu kan, yang seperti apa itu, henna ya, perempuan nggak tahu henna. Terus kalau pikok itu kayak apa lagi? Yang tembus air sebut nanti ini yang bisnis pacar, ada yang pakai pacar gitu ya, itu tembus air. Tapi kalau seandainya pakai cat, yang pakai cat kayak cat semacam kayak cat kayu gitu ya, kan nggak tembus air tuh, maka mandinya nggak sah. Maka baca Qurannya juga jadi ibadah, sholatnya nggak jadi ibadah. Ya, jadi itu perlu diperhatikan. Kemudian hak reproduksi dan seksual itu menjamin keselamatan calon pengantin. Ketika pas waktu kita sudah menikah, obrolkan dulu. Mau punya anak langsung atau enggak? Ya, tanyakan dulu. Jangan sampai nggak diobrolin, enak-enak taunya jadi anak. Nah, obrolkan dulu. Takut nanti istrinya nggak pengen punya anak dulu, atau suaminya juga kita mau apa dulu gitu ya. Ada program yang belum tercapai. Contoh, kita lebih enak kita punya rumah aja dulu ya. Nanti kalau udah punya rumah sendiri, kita punya anak, contoh gitu ya. Tergantung nanti diobrol. Atau nanti kita ingin apa dulu. Tapi ingat, ketika pas waktu mau KB, ya, niat dan tujuannya adalah satu, karena takut gak terdidik. Bukan takut karena takut gak kekasih makan. Kalau kita dalam hatinya niat takut gak kekasih makan, maka KB-nya haram. Kalau takut nih saya sibuk, waduh ini pada sibuk, nanti anak nggak terdidik, nanti anak terlantar, nanti dikasih sama mertua, kasih sama neneknya, nyibukin neneknya, waduh ya lebih baik kita nanti aja dulu dah. Ketika nanti kita udah enakan, kita udah santai, baru nanti kita punya anak, nanti akan kita bisa didik. Kalau ada orang berarti kita bisa ngasih orang buat didik anak kita. Ya, satu nggak terdidik boleh, KB. Ya, jangan sampai ada niatan takut gak kekasih makan. Hukumnya boleh KB? Boleh. Ya. Jadi kalau tujuannya takut gak kekasih makan, hukumnya haram. Terus lagi karena memang menjaga kesehatan. Menjaga keselamatan. Contoh, ini Seneng, contoh aja ya, darahnya 200 per 130, darah tinggi. Kalau darah tinggi, Neng ya, hamil, tambah stres, melahirkan. Ketika dalam keadaan darah tinggi, taruhannya nyawa. Banyak orang yang meninggal ketika melahirkan darah tinggi. Makanya sebelum melahirkan dicek dulu darahnya, Neng ya. Waktu melahirkan darahnya berapa? Pas ya. Biasanya perempuan ketika hamil, ketika dia melahirkan, darahnya suka naik. Kenapa? Karena kaget dan juga nervous. Kemudian juga pusing, tambah lagi dia nggak pede. Kenapa? Lihat perut pusing deh, membahulah gagah keluar gendut. Nah, takut seperti itu. Tapi kan kalau seandainya kita udah berpikiran positif, begini, kita punya anak, bahagia banget. Ketika apalagi pas waktu lahir. Dan ingat laki-laki, ketika pas waktu istri melahirkan, jangan kejauh, dampingi istri. Ya, cuma ulah lalaki kebanyakan. Ya, istrinya mah suaminya mah kopi ngarokok di harupun kamar. Pamajikan kejeritan di jero. Jangan dicontoh kalau yang begitu ya. Dampingi istri di sini kita dampingi, pegang. Karena dia sedang memperjuangkan nyawanya, mengeluarkan anak kita.
terus hikmahnya kita akan tambah sayang sama istri. Kalau kita mau selingkuh juga nanti kelihat tuh istri kita sedang menjerit. Oke. Sampai sekarang saya ingat baik ketika pas waktu bantuin narik anak yang pertama di vakum soalnya. Kan dulu istri saya kecil, sekarang aja gede ya. Kecil dulu, pinggangnya kecil. Sebelum waktu hamil minum es. Akhirnya bayinya gede. Pinggul kecil, yangnya kecil, bayinya gede. Ya, otomatis kan harus divakum dulu. Setelah divakum bantuan tarik ceprot, belum keluar, darah keluar karena itu. Sedih. Sehingga nanti pas waktu kita mau selingkuh dari istri kita mikir 2 kali. Karunya apa? Nah, itu karunya anak-anak. Pamajikan dari lu. Dia mah uang jeung selingkuhan mah contohna, dia mah tahu enaknya doang, tahu bahagianya doang. Istri kita dari nol paribasa gitu ya, dari kita susah senang bersama. Makanya ketika pas waktu itu sudah berpasangan, jangan lihat yang baiknya aja. Ya pokoknya mah baik buruknya harus diterima. Ya termasuk si Neng ya. Ya, makanya ketika pas waktu hamil itu perlu diperhatikan. Kemudian menjamin keamanan calon pengantin supaya aman ya, dicek ke dokter, cek ke bidan dan lain sebagainya ya. Supaya nanti orang tuanya sehat, bayinya sehat ya. Setelah kalau bayinya sehat, anak kitanya bagus, otaknya bagus, pasti dia akan otaknya cerdas, akan gampang belajar ya. Kalau gampang belajar akan jadi anak yang soleh-solehah. Anak soleh-solehah pasti bisa membanggakan kedua orang tua, keluarga besar, bermanfaat bagi agama, masyarakat, nusa, dan bangsa. Oke? Nah, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau seandainya ada pertanyaan, boleh nanti ditulis, kemudian ditanyakan. Kalau seandainya ada yang belum paham doanya, nanti insya Allah linknya kita kirim ke grup. Doanya tadi dihafalkan, jangan lupa. Ya, suami istri baca doa. Semoga nanti kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, punya keturunan yang soleh dan solehah. Wallahu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Zulkifli yang telah menyampaikan materinya mengenai kesehatan reproduksi. Mudah-mudahan dengan apa yang tadi disampaikan kita semua bisa melaksanakannya dan juga menjadi bekal yang bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, materi yang ketiga yaitu mengenai pengelolaan keuangan keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak penyuluh kita, yaitu Bapak Ustadz Jumri. Kepada yang terhormat, silakan. Enggak, Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Mejasari, juga para pemateri, baik pemateri 1, pemateri 2, dan yang terakhir pemateri ketiga ya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk memberikan pembekalan ya. Arti pembekalan di sini bukan kami merasa bisa ya, bukan kami merasa mampu, karena hanya berbagi, karena ini merupakan kewajiban. Jadi saling menasehati, saling berbagi informasi yang positif, terutama dalam berumah tangga ya. Karena bukan tidak mungkin ketika kita melaksanakan rumah tangga ya, tidak seindah yang kita bayangkan, betul nggak? Tidak sehebat yang kita hayalkan. Karena ketika kita berumah tangga
yang namanya rumah tangga pasti banyak ujian, rintangan. Tidak selalu manis, tapi pasti ada pahitnya. Untuk mencegah hal tersebut, karena kita sudah punya pembekalan, insya Allah ketika kita berumah tangga, ada pembekalan ataupun istilahnya ilmu yang kita dapat baik di sini, ataupun dari orang tua, ataupun dari teman-teman yang berpengalaman berbagi. Ya, kami pun di sini tidak merasa hebat, tidak merasa mampu. Ya, karena kami juga berumah tangga mungkin awal ya, dibandingkan dengan para yang hadir di sini, kami lebih awal berumah tangga dan tahu pahit manisnya rumah tangga. Itu juga kami jalani ya. Nah, di sini posisi saya akan memberikan tentang pembekalan pengelolaan keuangan ya Bu ya. Pengelolaan keuangan untuk rumah tangga perlu kita diskusikan atau perlu kita informasikan, karena ketika kita menjalani rumah tangga berarti kita sudah siap ya. Artinya siap secara materi, secara istilahnya mental dan lain sebagainya, harus ada kesiapan ya. Pertama tadi yang sampaikan tentang rumah tangga sakinah seperti apa, kemudian tentang reproduksi, tentang kehamilan, ketika berhubungan dan lain sebagainya. Dan di sini tidak kalah pentingnya, di dalam rumah tangga tidak cukup mengandalkan cinta ya. Jadi perlu juga materi. Kira-kira kalau ditanya cukup dengan cinta enggak? Belum ya, hanya dasar saja ya. Tapi perlu ditunjang dengan materi, yaitu ekonomi ya. Kebutuhan sandang, pangan, dan jadi papan. Bukan tembok, bukan ya. Sandang, pangan, papan. Itu yang saya dapatkan ketika belajar di SD itu, sandang, pangan, papan. Sandang itu apa sandang? Ada yang tahu? Masih ingat? Apa sandang coba? Pakaian ya? Kebutuhan pakaian ya. Allah menciptakan manusia dengan makhluk yang lainnya, yaitu lebih sempurna dari makhluk-makhluk yang lainnya. Allah memberikan pikiran, akal, ya, keindahan. Ketika wanita diberikan sama Allah sangat luar biasa ya. Laki-laki pun diciptakan oleh Allah, walaupun tidak ada yang sempurna di dunia, hanya Allah. Pasti ada saja. Jadi kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Jadi perempuan adalah pakaian ya untuk para laki-laki. Laki-laki pun ya untuk melengkapi perempuan. Artinya kita saling menjaga, melindungi ya, saling hormat, saling cinta dan sebagainya. Artinya pakaian itu tujuannya apa pakaian? Untuk melindungi tubuh kita dari hujan, dari terik panas matahari, dari angin dan lain sebagainya. Ya, ketika kita berumah tangga berarti harus selalu melindungi. Ya, istrinya misalkan sibuk, laki-lakinya jangan tinggal diam ya, bantuin ya. Sebaliknya ketika laki-lakinya sedang sakit, yang mencari nafkah misalkan laki-lakinya, perempuan pun harus mendoakan semoga lekas sembuh dan membantu apa yang dikerjakan suaminya. Contoh ya, boleh ya, karena tugas suami dan istri itu kan udah komitmen ya. Seperti apa tugas masing-masing sudah tahu ya. Bukan artinya tugas istri itu hanya melayani di kasur, di sumur, dan di dapur ya. Harus berdikari, apalagi ini untuk masalah ekonomi. Boleh. Contoh, suami sudah bekerja, misalkan istri boleh nggak kecil-kecilan untuk mencari tambahan biaya kehidupan? Boleh kalau selagi kita bisa dan mampu. Tidak harus suami yang mencari nafkah ya. Dibolehkan dengan catatan kita bermusyawarah ya. Artinya kita ngobrol baik-baik ya, untuk istilahnya kelangsungan hidup kita, terutama dalam materi ekonomi ya, supaya lebih terarah. Kan kita ada masa depan nanti anak ya, biaya lain dan sebagainya. Nah, jadi ketika berumah tangga, sebuah perkawinan membutuhkan kesiapan, baik kesiapan fisik, mental, spiritual, sosial, dan ekonomi. Jadi menjalani perkawinan merupakan bagian dari ibadah. Sama, seorang suami mencari nafkah juga bertujuan ibadah, mencari nafkah untuk istri dan anak. Lalaunan bae urang keur sorangan keneh mah etanya
nyiar duit doang nambah bari. Benar teh? Aya baik itu tah. Ketika berumah tangga, punten kadedinya, orang kudu bisa menyisihkan. Tadi ngarokok Samsu geus kawinna wayahna lah. Rokok esnan, rokok handapkeun Samsu, ulah disorokeun ke sorangan. Bener teh? Kecuali orang penghasilanna ya aya sesa lah. Nah, eta artinya mengurangi keborosan ya. Terus masalah hutang, artinya hutang perlu kita misalkan terbuka tengah-tengah hutang mau bobogaan. Contoh ya, contoh kita di kampung selalu gitu. Orang hayang motor ya, ngeridit motor. Karena untuk kebutuhan. Tapi lamun penting eta motor, ya silakan dan kita mampu. Tapi kalau belum mampu, ulah maksakan ngahutang. Karena tadi teh ya, dapur kosong karena motor kabeh kena tah. Ya, motor perlu tapi untuk perlu amat bisa istilahnya karena angkot. Kan lebih efisien, Bang. Ya, ngomong ke macam gitu menang mau motor jadi bensin lagi mahal ya. Pakai sepeda deui ke mah. Da kitu komo ka Gunung Karangnya lumayan tah, ka Gunung Karang pakai sepeda. Nah, artinya tidak boleh kita pemborosan apalagi menghutang yang tidak perlu. Ya, di dia aya terus disiapkan lebih konsepnya ya. Tapi mudah-mudahan konsepnya ya asup. Nah, satu pengelolaan keuangan berdasarkan syariah karena kita beragama Islam, ya otomatis kita kedepankan masalah agama. Satu, membangun pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti menghindari riba. Pernah nguping riba? Naon riba? Sejenis makanan lain tak? Bukan, sanes. Apa itu riba? Pinjaman dina keuangan tak riba, hindari ke urangnya. Lamun tos terlanjur kurangi setik-setik bae lah. Dasarnya mau bisa meninggalkan secara langsung ya. Nah itu riba mudah diucapkan dan sulit untuk ditinggalkan, pasti aya baiknya. Lamun tos tahu mah cukup dalam hati kita ini kurang udah terjerat dalam lingkar setan misalkan riba kan. Istighfar baik bahwa riba itu haram ya kan. Jadi kumaha cara taubatna urang? Atau ke lalaunan tinggalkan. Amun sabalen mah dasar mau bisa orangnya seperti anu sok ngarokok kan. Mun sabalen ninggalkeun ngarokok, sarina berat. Kumaha cara mensiasatina? Puasa bulan Ramadan, urang ngarokok nya ti peuting doang, tos maghrib, tarawih nu daek tarawih mah rok sahur sabaraha batang 3 batang ngaran ge. Tah, urang ieu bisa teh bulan puasa. Tapi jajal bulan Syawal. Coba dijajal bulan puasa ku urang. Nya, eta cek anu beuki rokok hari di mah pasti pieu ngarokok lagi aya ngarokok teh aya moal di mah kitu tah. Mun kadadi mah urang beuki ngarokoknya sapoe sabungkus beureun. Tah coba ieu mah geus bapak majikan ulah sapoe sabungkus kadadi. Sabungkus kapake saminggu sugan ieu mah. Gampang saminggu mah nya 2 poe heulaanan. Artina urang belajar ngirit. Belajar ngirit ku ari mah heut ge di rumah tangga mah aya bae. Nya tadi teh lamun keur hirup sorangan mah urang duit ke babari deui leungit datang deui gitu. Tapi ke rumah tangga mah urang berpikir, ih anak urang ieu geus kajajanan encan, ih pamajikan urang geus kabelikeun emas encan. Contoh kitu tah. Ya, sampai ka dieu. Jadi biasa orang ngarep ke Samsu, geus rumah tangga mah lamun urangna bisa mengatur ekonomi rada kurang. Kitu Bu Hilmanya. Sampai ka bagian ka dapur cenah. Ari kabeuli mah teu naon. Ngan ieu mah keur belajar untuk efisien. Nah, jadi mengelola keuangan itu berdasarkan syariah, artinya kita menghindari perkara riba dan perjudian. Nauzubillah min dzalik ayeuna keur usum judi online ya. Ulah pipiluan, anu sok pipiluan ulah pipiluan, anu tacan ulah hayang iluan ya, anu entos ulah ya, beureungan saeutik-saeutik. Ceunah eta ge, judi online eta cenah jeung abekeun duit urang cenah kitu tah. Ceunah ya ge, wallahu alam seperti apa? Ya gambaran tapi eta ayeuna nuju rame ya banyak korban-korban yang mencari rizki dengan berjudi tiba lagi judi mau diharamkan ya aya raguna teh lagu oma teh tanya judi nya itulah jauhan. Yang kedua anggaran dan pengeluaran kira-kira kadedi jeung teh desi terus gaduh anggaran encan ieu geus rumah tangga urang naon heula ieu cenah ya gitu. Si beli emas helan. Nah, cek adedi urang nyin rompok helan. Contoh ya mah contoh jeung sadayana ieu mah buat semuanya ya. Nah, itu dimusyawarahkan.
kira-kira orang pantesna jamaah cukup cenah ya jeung masa rompok makara ke pondasi doang geus urang kumpul kana emas endah belikan emas kadenya nya emas makan mudahnya investasi dahnya nyabunya tah urang ketika perlu urgen kan emas bisa lompat kapan lah nya gitu tabungkeun ke urang tacan cukup ya jeung ieu mah nanggung teh nanggung kana emas belana sabulan 10 gram 2 bulan 20 gram terus gitu-gitu ya ieu bukan ngahayal ya keur ngahayal eta sabulan kabeli 10 gram ulah sagram keur ngahayal sisihkeun ku urang dasarna ge urang kebutuhan moal anggeus-anggeus duit sababaraha ge seet bae heut ge ya anu kaalaman ku abdi mah ketika hayang gaduh saung eta gaduh engke sakedik saya mau dibelikan batu batu mah moal abis set ge sampai ka keluarga batu mah aya keneh kabeli ku saya batu tes naon deui titipkeun ku saya ka material boga sabar 500.000 seueun kan material mah arana ya bahanna geus cukup urang menang setengahna tah ieu mah keur pengalaman ya lamun misalkan ayeuna gaduh perumahan gampang ya ieu mah aya tanah urang misalkan aya tempat dititip ke material saya mah tah nah, jadi ketika kita butuh aya jeung persiapan ada payung lah arak urang ka material gorontol gaduh urang lamun nabung di imah mah eta jeung rompok punten ayana rada hese ieu mah nya pom untuk saat kieu mah aya karak boga 1 juta torojol ih nempo Shopee ih bagus amat ieu nya bukan Shopee teh ya langsung bae pan gitu teu musyawarah deui kada ulah kudu musyawarah jeung si anak atau jeung salakina nya kayak tas rumah tangga ieu musyawarah ya jadi supaya naon teu aya konflik di rumah tangga urang insyaallah dengan ngobrol komunikasi mah urang baik-baik insyaallah aya jalan keluarnya nah jadi membuat anggaran yang realistis dan mengelola pengeluaran rumah tangga secara efektif serta memprioritaskan kebutuhan pokok dan mengurangi pemborosan tadi tos disinggung pemborosan biasa urang keur bujangan keneh mah makan jeung gurame nya bisa ke Padang bae wayahna geus rumah tangga mah tak ka Padang ulah sateung jauh nya jauh kumaha atuh ke tukang sayur bae sih 10.000 cukup sayur tempe sambel tok asin cukup insyaallah duaan mah ya mau kerduaan heula ya mau ngomong keduaan tuh ngomong banyakan karena kita ke rumah tangga pasti kan kita membina rumah tangga itu kan harus kerjasama saling melengkapi ya gitu suka tempe geus beulikeun gitu kan 12.000 Padang mah paket kan eta mah urang 12.000 pake ku sadayana asal tadi teh ya hirupna urang lalaunan rasana ge moal aya langsung rumah tangga langsung jadi seperti nol urang rumah tangga mah kadede nol rezekina ti nol kabeh pada mau rezeki ya si lalakina ku Allah dirizkian 50 si awena 50 kalau dihijikeun jadi 100 eta 100 geus dihijikeun lamun teu bisa ngaturna acak-acakan bener teh insyaallah jadi rumah tangga ulah sieun lamun urangna nya entos niatan ibadah semata-mata niat karin Allah Subhanahu wa taala aya bae jalan yang penting sabar kabeh ge sabar nya itu tah yang ketiga tanggung jawab keuangan suami istri bagaimana caranya seperti suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengelola keuangan cek kadede teh kana teh Desi neng encis cepeng bae nya neng anu nya rezekina endah ya berarti si suami sudah percaya dengan tanggung jawab istri atau kieu nya ih cenah neng teu tiasa nyepeng encisna ge naon usuk boros geus ku abai endah yang penting bermusyawarah dan mufakat sadayana nya tapi bagusna mah ku awewe uang mah nya beneran lalaki mah kadang-kadang heut ge nya aya bae kebutuhan anu teu kaduga anu di luar naon ngaranna kebutuhan orang di ieu dina anu tos dipersiapkeun aya bae nya jadi mangga eta marek uang dicepeng ku istri tah rek uang dicepeng ku suami tah mangga yang penting aya kesepakatan aja ya yang keempat
perencanaan keuangan jangka panjang. Tadi jangka panjang artinya kan orang tacan kaditu ta masih kene dalam bayangan, dalam kene rencana. Tadi teh seperti orang pengen punya tempat, pengen istilahnya orang punya kendaraan, ya, jeung masa depan lainnya. Eta kudu direncanakeun seperti membangun untuk masa depan, investasi yang halal dan perencanaan uang untuk punya anak. Nah, terus punya anak kan orang kan banyak kebutuhan, betul nggak? Aya kebutuhan, aya. Gitu. Contoh yang belum pernah punya anak nih ya, rumah tangga kan begitu baru rumah tangga kan kita punya anak dulu apa nanti aja. Terus diobrolkan tacan. Tacan ya? Oh, tacan. Nah, itu kan kudu diobrolkan. Cek si anak kin beneng ya, orang persiapan rumah enggak. Tapi ulah sesoranganan can kaur-kaur aing meunang di KB bae cek istri na teh tah. Kunan ulah kaboga anak ieu make can boga. Ieu ulah kitu nya. Mending ngobrol. Ngobrol layak. Itu mah punten kayak banyak pengalaman sekali eta ketika hayang boga anak imah geus boga teu kaluar teu gaduh-gaduh sampai ka ayeuna kaduhung teh kaduhung ku rumah tanggana geus sampai 20 tahun pas ditaros sing horeng kunaon ieu geus lama ieu rumah tangga jadi nggak bohong jadi cek indungna awet teh ya cek ibuna geus ulah boga anak di paraban jasa sakit kawe kitu tah naudzubillah min dalik. Respek Allah di jatuh hayang boga anak iya. Imah tos gaduh, kendaraan aya, hiji doang manehna kaduhungna teu boga anak sing horeng baheula henteu izin ka salakina. Atuh dicek mah sehat. Sehat. Namun hayang perencanaan seperti itu, urang ngobrol dua-duanya ulah susulumputan ya. Punten bisi aya nu gertek hate seperti kitu nya, ulahnya. Ulah eta pengalaman nu mengadu ka di konsul teu rek boga anak. Gitu ya atau eta urusan Allah temannya pirang aku teka paraban ku Allah karang kerja masa kitu nya sakolong dunia bae ku Allah makhluk kasirem-sirem di rezekian ku Allah kan ulah bukan niatan sieun teu kaparab eta mah cenah urang punya rencana keluarga berencananya atuh sae bae asal niatna ya artinya niatna kembalikan ulah sieun teu kaparaban artinya untuk menjarangkan kehamilan eta supaya anak lebih terarah lebih terdidik karunya karena kondisi si ibuna dan lain sebagainya itu mas hae nya tadi teh ya innamal a'malu biniat niat urang heula ya nya lamun sieun teu kaparaban mah teu masalah sebab nu maraban urang saha Allah nu ngarizkian urang kan itu udah ya jadi yang selanjutnya zakat dan sodakoh, awas ulah poho iya. Penting zakat dan sodakoh dalam Islam karena orang beragama Islam serta bagaimana mengintegritaskan zakat dan sodakoh dalam keuangan. Ulah hook ku sodakoh walaupun orang tegaduh. Komo ku gaduh nama. Bahkan anu diwajibkan zakat di hook. Ya, naon atuh hook geus kitu bae hook mau urusan hate ya. Artinya walaupun boga duit 100.000 urang cenah yang sodakoh cenah 5.000 10 endah. Justru eta yang ngabersihkeun rezeki urang ya anu subhat ya rezeki anu teu jelas asugan tolak bala ka urang kan gitu mun cek matematik mah ya 100.000 dibikeun 10.000 aya sabaraha 80 tapi rezeki mah ka Allah teu kitu penting urang ikhlas ya ulah pelit ulah istilahna hook lamun urang mampu selagi urangna teu madarat ya eta ditanamkan ke orang ya di rumah tangga kadadinya kolak bala tenan naon ulah gede-gede yang penting mah ikhlas urangna nya gitu bisi teh ya urang ulah sampai ke cenah hook cenah irit-irit ke orang geus kebutuhan terpenuhi mah ya silakan lamun mampu urang mangga eta keur sedekah sebab sedekah mah teu nguji orang anu mampu dan tidak mampu kalau urang nah hate niat mah nya gitu kenceleng teh kadede ka masjid kepelan ku teh sih ya ke masjid mah ya aya 2.000 asup ka koropak endah nya eta geus numbuhkeun artinya orang syukur ka Allah dibere nikmat cek Allah janji Allah dina Al-Qur'an la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi asyadid di mana jelema anu bersyukur ka Allah akan ditambah nikmat atuh nikmat sehat urang sarua bae nikmat punya rezeki anu halal atuh eta rezeki ti Allah nikmat ti Allah ya eta nikmat teh tambahan ya
ulah sieun insyaallah. Sabalikna cek Allah lamun cenah eta jelema kufur tina nikmat Allah, diberi kekayaan. Watuh nya pelit naudzubillahi min dzalik. Tah eta ku Allah dilaknat. Bahkan ku Allah dicari azab Allah eta. Ya nyiksa kana jelema ya anu kufur nikmat ka Allah. Nikmat rizki eta atuh kesehatan, akal urang yang berbentuk materi baik. Ya ketika orang rumah tangga harmonis kita nikmati Allah eta. Kudu syukuran ke Allah. Cara mensyukurina ya orang laksanakan naon anu diperintahkan ke Allah di antawisna salat 5 waktu terus rumah tangga ulah tinggalin. Eta kuncina mah hayang kasuksesan maka didinya salat 5 waktu. Ya, ulah tinggalin. Oma salat subuh mah. Ari ibu mah kerehed mah ulah salat ya. Ya bisa rajin teh cenah cep narasumber cenah deui kudu rajin salat terus-terusan. Buku rahed salat ulah. Aya kaidah, aya bagian anu istilahna untuk salat. Tapi lalaki aya teu. Gayanya lalaki masa lagi mampu dan berakal salat jangan terus. Ulah urang kapicut kieu, rumah tangga kan urang niat ibadah. Ketika kita udah punya istri, udah punya anak, urang tambelar karena anu mere rizki. Kudu mah urang lebih deket. Artinya maslahat di agama dan keluarga kita ketika kita sudah berumah tangga ibadah tetap kontinu terus atau istiqomah aja. Itu artinya orang bersyukur eta ka Allah nya ulah ieu mari keur solangan rajin. Ya ku hayang meunangkeun saeta ieu rajin ya. Rajin berjamaah, rajin wiridana. Gitu. Ari geus rumah tangga teu daek. Tah, awas tah, ieu lalaki ieu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pamimpin ya awas geus lepas tanggung jawab orang tua ketika geus boga salaki eta kudu mapatahan anu hade. Mun bisa mah neng salat ari eta salat acan ulah salat ulah dicontohan salat ku aana. Neng teh salat teu neng mah keur halangan tenang. Apal halangan ieu nya waktuna nya awas tah gitu. Janten tah eta lah perlu kurang ditanamkan ya zakat dan sedekah. Yang keenam komunikasi keuangan. Artinya membangun komunikasi yang efektif tentang keuangan dalam rumah tangga termasuk membahas tujuan keuangan bersama-sama, pengelolaan perbedaan pendapat tentang keuangan. Paham ya? Tadi tos diceritakan di awal, urang lamun boga tujuan dek meuli ieu meuli itu, urang kedah musyawarah. Artinya komunikasi. Komunikasi. Ulah bisa cari tanah ya doang kieu teh nya. Ban motor salaki kempes. Bener teh? Si awawena boga hiji-hijina eta anting. Sabeulah doang anting. Ya, cek salakina beuh neng karunya amat make anting sabeulah amat. Jual bae kitu ban ieu nu buri ieu nya. Beli anting pamajikan. Teu ngomong jeung pamajikan, karunya mah teh sia-anya motorna cenah ban kempes belikeun ban bae kitu. Teu ngobrol deui. Kade di majual ban buri motor dibelikan karena anting. Laju desi teu ngobrol deui jeung salaki. Jangan empobana kempes, pepelik dijual be ka pasar dibelikan ban. Pas datang naon eta aya beh rahasia. Eta neng mau naon? Gude amat. Aya beh rahasia dibuka. Desi meuli ban ngajual pepelik. Bener teu? Kadedi ngajual ban meuli pepelik eta ban jeung anting sampurna moal. Atuh moal ban burina dijual ieu kana pepelik, digantikan pepelik sabeulah deja karunya sabeulah doang, nu sabeulah dijual kana ban. Atuh jojong mah ieu sabeulah. Karena naon? Tidak komunikasi. Ulah gitu lamun barang beuli bebeja. Bisi doang tadi teh contohna tah. Nya, pepelik kan sabeulah, kudu nama kan dibelikan namun ngobrol mah ya. Geus belikan pepelik mah gampang motor meneng. Kayak jadi sampurna si neng nate ya, pepelik na dua. Tapi ban teu aya kan? Teh hiji. Tuh, atau sebaliknya, geus pepelik jual gampang bisa nyar duit kenal motor HD mah. Dibelikan dua, pan jadinya nu kempes, nu hareup, nu buri HD jadi jalan. Iya mah teu ngobrol deui, atuh jojog ieu sabeulah karena tidak berkomunikasi. Ulah sampai gitu ya. Nah, ieu pengalaman ieu. Lain cek cenah ieu mah bener pengalaman ieu. Karena tidak ngobrol ya. Lanjut yang ketujuh, pengelolaan hutang. Nah, tadi udah dibahas
membahas cara pengelolaan utang yang efektif dan sesuai dengan syariat serta bagaimana menghindari hutang yang tidak perlu. Boleh ngahutang boleh. Ya, ya cek tadi teh cek bahasa kolot teh urang mun teu hutang boga HP bete ngahutang teu boga. Jangan ngumpulkan duit mah yang beli HP hese nya ibu hilmanya. Ngahutang urang HP kalunasan alhamdulillah. Jadi kudu tah ieu mah urang ngahutang motor tapi urang tacan perlu eta kana motor ja aya ieu motor nu romeng-romeng geh gitu kan. Artina berarti kan orang terlalu gegabah nanti naon acak-acakan ya. Tidak di planning secara ieu teh ya. Kayak motor aya henteu duit habis para rubuh. Mending orang sisikeun heula di planning ku urang gitu tah. Hutang yang tidak perlu. Lamun eta mah cenah urang rek meuli baskom. Wajar eta perlu baskom kurang mentung boga ya bu boga baskom macam dong atau magicom gitu ya mau bisa nyang tah yang terakhir investasi yang halal eta memangga membahas investasi melakukan investasi halal eta dengan syariat seperti investasi pada aset produktif dan bermanfaat di dunia dan di akhirat mangga eta mah urang cenah boga milik saeutik tina sesa naon ngaranna kebutuhan nya aya nu rek ngajual sawah anu jual tanah atuh teu naon nya kitu urang sisikeun sebab lamun urang invest kana tanah eta tanah mah hargana moal turun deui lamun invest kana kendaraan atau kendaraan mah kurang dihadean dipake atau rusak nya lamun invest mah barang anu seperti tanah nya naon bae urang invest perumahan desin perumahan saya dikontrakeun tak urang lamun urang punya pemikiran untuk tadi teh investasi untuk masa depan. Kira-kira dapat dipahami ya? Kalau setelah sekelumit aja, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan ada manfaatnya dan menjadikan referensi kita ketika kita udah ijab dan qabul. Maaf yang ini udah nikah nih, Bu. Nikah kali belum ya? Belum kan? Oh. Kapan itu hari hanya? Masih lama? Seminggu lagi. Hari Minggu besok. Oh, ya mudah-mudahan diberikan kesehatan ya. Lancar acaranya, berkah semuanya. Untuk itu saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahannya, Bu. Hah? Sanu rek motona. Oh, udah. Oh ya, siap. Baiklah, itulah tadi penyampaian 3 materi daripada penyuluh. Mudah-mudahan dengan materi yang tadi disampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Karena ketika kita menikah itu tidak hanya butuh cinta, ya. Jadi cinta itu bukan cukup merasa cocok, tapi juga harus ada yang namanya komitmen dan juga saling menerima. Pokoknya intinya dalam sebuah keluarga harus ada komitmen. Kita maunya gimana, dan setelah ada komitmen kita harus bisa saling menerima. Ya. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya atau ada yang ditanyakan, dipersilakan. Tadi di sini. Rek harus naon geura. Ada teh aya betul naon. Kamayangan. KB permanen seperti apa, Bu? Kayak Viral, viralan kan. Misalkan banyak, kalau misalkan yang baru nikah nih, ya kan kerjakan tadi yang jelasin. Itu mau KB dulu karena ada kontrak pekerjaan yang harus diselesaikan. Takut mengganggu nikah, ya. Habis nikah KB dulu ya nggak apa-apa. Cuma itu KB-nya kan KB itu macam-macam ya. Ada yang KB cuma sekali pasang, kalau dibukanya itu berapa tahun kemudian ya? 2 tahun atau tergantung lah. Tapi kalau yang KB permanen itu berarti kan tujuannya selamanya. Biasanya kalau yang sekarang ya, biasanya yang saya temukan karena ada penyakit. Jadi tidak boleh hamil gitu ya. Kalau hamil misalkan bahaya. Tapi itu disebutnya bukan KB permanen, nggak ada. KB permanen tuh nggak ada. Paling juga 5 tahun ya kalau nggak salah ya. Spiral itu ya. 5 tahun itu nggak boleh, apalagi kalau belum punya anak. Terus tujuannya dalam nggak punya anak, KB aja permanen, nggak boleh.
kecuali dianya si perempuannya ada penyakit. Kalau nggak ada tujuan yang Madarat ya, iya. madarat. Agama juga Jangan, emang nggak memperbolehkan ya selagi madarat ya, dengan tujuan tadi itu ya, karena ada hal-hal yang perlu dihindarkan gitu. paling kan yang sering terjadi itu di KB karena untuk menjaga jarak. Kalau misalkan si A punya planning gini mah, karena si istrinya lagi kerja, misalkan tidak selamanya ya, untuk Iya. selamanya aja, kita untuk agendakan tahun depan aja lah, atau nggak apa-apa itu mah ya, itu mah rencana ini rencana. Misalkan baru keterima kerja, kan kalau harus cuti gimana Oh, gitu. sayang gitu. Misalkan di KB dulu selama 2 tahun. Intinya mah harus musyawarah aja. Yang saya contohkan itu tadi karena dia susulumputan bahasa kita mah, jadi nggak bilang ke suami, dapat saran dari ibunya doang, alasannya nggak masuk ini ya, itu akibatnya ya dia menuai kan yang Kadang ini Ustaz, emang yang suka bikin kita kepikiran ya, pasangan suami istri, kadang ucapan dari orang tua. Ketika kata orang tua, udah jangan dulu hamil. Tapi yang punya keputusan kalau udah rumah tangga itu kita berdua. Iya. Gitu. Kita Nah, harusnya memasukkan dari si ibu kita ya, yang perempuan ngomong ke suami. Iya. Cenah cek ibu mah cek mama atau cek sahanya ieu cenah ulah waka. Aduh anak ya orang can gaduh rompok misalkan. Suami harus memberikan jawaban. Kalau bisa mah jangan neng lah. Berarti kan harus nurut tuh ya. Kalau misalkan ada masuk di akal lah. Ya udah kita planning untuk tahun depan. Nah, enggak itu mah, yang penting tadi itu musyawarah saling ridho. Ya. Kadang yang saya contohkan itu dia nurut ke orang tua, nggak bilang ke suami. Suami pas hayang punya anak, perempuannya juga pengen punya anak, akibatnya 20 tahun nggak punya anak. Ya, intinya KB permanen itu tidak boleh ya Pak Ustaz ya. Tidak boleh dan nggak ada gitu. Ada juga yang kalau ada penyakit diangkat rahimnya, jadi dia tuh nggak bisa hamil lagi. Pertama ada kelainan ya. Iya, karena madarat tadi. Iya. Kalau misalkan sehat, ya maksudnya buat apa kalau niatnya nggak mau punya anak? Tunggu tujuan rumah tangga gak punya keturunan, yang hirup naon ngaranna orang tentram gitu kan. Jadi saling melengkapi, melindungi gitu. Tadi ya diibaratkan rumah tangga itu suami itu seperti pakaian ya. Itu aja. Masih ada? Belum? Cukup ya. Akan sama bosan. Udah bisa ya? Ayah, udah dipersiapkan. Udah cukup aja. Iya, barangkali itulah kegiatan kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada para calon pengantin atau yang sudah nikah juga ya. Makasih banyak udah hadir nih. Kemarin Japri. Ya, terima kasih juga yang mudah-mudahan yang belum akad pernikahan semuanya dilancarkan ya. Amin. Ada miliknya, pokoknya cuacanya cerah ya. Sehat walafiat. Sehat. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama dulu ya. Ya, habis ini foto bersama dulu. Ustaz ini. Kalau piagamnya emang nggak langsung dibagi. Kalau hijau langsung kemarin ada yang belum, jadi nggak muncul. Kalau dia mau bagiin 2 orang, yang lain nanti nanyain. Harusnya mah pas iya. Keluar ya. Iya. Ada sini. Ini udah. Oh, Udah. Udah foto. Ayo.